Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Aan Muhammad Burhanuddin MA selaku dosen pengampu mata kuliah Public Speaking dan teman-teman kelas KPI 3C yang berbahagia. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua diberi kesempatan untuk berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan juga salam tak lupa pula kita curah limpahkan kepada Nabi junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada para tabi'in tabi'atnya, dan tak lupa pula kepada kita selaku umatnya yang insya Allah mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah pidato yang singkat mengenai hikmah bencana alam yang kini terjadi di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang sangat rawan dengan bencana alam. Baru-baru ini, negara kita Indonesia ramai dengan adanya bencana alam yang berturut-turut, seperti yang terjadi pada tanggal 21 November 2022, yaitu bencana alam gempa bumi yang titik lokasinya berada di kota Cianjur. Gempa sebesar magnitudo 5,6 itu menyebabkan kerusakan yang sangat parah bagi kota Cianjur. Banyaknya korban yang meninggal dunia dan korban luka-luka akibat dari gempa bumi tersebut. Ribuan bangunan rumah rusak parah dan ambruk, dan akses jalan yang rusak akibat dari gempa Cianjur. Untuk saat ini puluhan ribu masyarakat kini mengungsi akibat dari dampak tersebut. Hadirin yang berbahagia, terdapat beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari bencana gempa bumi Cianjur tersebut. Yang pertama yaitu merupakan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan sebagian fenomena alam seperti gempa untuk menunjukkan kekuasaannya agar semua umat manusia takut akan ketetapannya. Yang kedua yaitu sebagai peringatan. Selain menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah, gempa terjadi sebagai bentuk peringatan kepada semua hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha berkehendak melalui kejadian itu. Maka itu tentulah Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberi peringatan kepada hambanya agar takut dan kembali mengingatnya. Yang kedua yaitu sebagai musibah. Pada hakikatnya, kejadian dan fenomena alam juga dapat dikatakan sebagai musibah. Namun, musibah yang ditimbulkan berupa disebabkan penderitaan karena juga disebabkan oleh perbuatan manusia itu sendiri. Yang keempat itu sebagai tanda-tanda dekatnya dengan hari kiamat. Dikutip dari Sahih Fikih, hikmah di balik gempa yaitu bagian dari tanda-tanda kiamat. Bahwasanya nikmat tidak ada gempa, tidak bergeraknya tanah bumi, itu adalah karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih daripada itu, gempa mengingatkan akan guncangan yang lebih dahsyat, yaitu di hari kiamat. Adanya gempa yang sering terjadi ini juga menjadikan kita pada tanda-tanda, mengingatkan kita kepada tanda-tanda dekatnya dengan hari kiamat. Yang terakhir, yang kelima, yaitu agar manusia senantiasa bertaubat. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat gempa agar hambanya merasa lemah di hadapannya, lalu dengan secepat-cepatnya untuk bertaubat, sehingga demikian hambanya itu selamat di dunia maupun di akhirat. Hadirin yang berbahagia, demikianlah hikmah yang dapat diambil dari terjadinya bencana alam yang makin marak terjadi di Indonesia. Semoga dengan adanya kejadian ini dapat meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga yang mengalami bencana diberikan kesabaran dan ketabahan dalam menghadapinya. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.